mereka membeli pil sebanyak 32.000 butir, yaitu Gorilla Sinte, atau yang kita ketahui sendiri tembakau gorila. Untuk kami Sat Narkoba Polres Bantul, kami memiliki media sosial yaitu Instagram dengan nama Sat Narkoba Polres Bantul. Barang bukti dimasukkan ke kemasan yang gelap untuk mengelabui itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Kasubag Humas, kemudian Kadif 2, Pak Imam, kemudian rekan-rekan wartawan yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan siang hari ini, tidak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan sehat sehingga dapat berkumpul di lobi Polres Bantul untuk melaksanakan rilis terkait pengungkapan Sat Narkoba Polres Bantul. Ada 3 perkara yang ingin saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama yaitu pengungkapan terkait psikotropika. Kemudian yang kedua terkait undang-undang kesehatan, obat yang berbahaya. Kemudian yang ketiga pengungkapan terkait tindak pidana narkotika. Kita mulai dari pengungkapan yang pertama terlebih dahulu terkait pengungkapan psikotropika. Dari awal bulan Maret 2021 kita berhasil mengungkap 1 tersangka dengan inisial KS dengan TKP di Bangunharjo, Sewon, Bantul. Kemudian dari hasil penangkapan kita berhasil mengamankan 8 tablet pil berwarna silver yang bertuliskan alprazolam, kemudian 15 tablet warna silver juga bertuliskan Ribona. Kemudian dari ancaman hukuman nanti yang akan didapatkan oleh tersangka yaitu paling lama 5 tahun penjara dengan denda maksimal 100 juta rupiah. Dikenakan pasal 62 Undang-Undang Psikotropika. Itu pengungkapan yang pertama di bulan Maret. Kemudian pengungkapan yang kedua dapat kita sampaikan yaitu di sini kita mengamankan obaya atau obat berbahaya. Dari pengungkapan ini kita mengamankan 3 orang tersangka, di mana barang bukti yang kita amankan dari tindak kejahatan ini yaitu sebesar kurang lebih 3.500 butir pil yang berbahaya ini.
apa yang disingkat Obaya. Dari pengakuan tersangka, mereka membeli pil sebanyak 32.000 butir, dan yang berhasil atau sisa dari pil yang sudah kita amankan sebanyak 3.500 butir. Untuk sisa sudah diedarkan oleh para pelaku tersebut. Kemudian dari 3 pelaku tersebut kita amankan di beberapa TKP. Di antaranya ada di TKP yang pertama itu atas nama AF, kita amankan di Panggung Harjo Sewon Bantul. Kemudian yang kedua atas nama KPF, kita juga diamankan di Panggung Harjo Sewon Bantul. Kemudian yang ketiga atas nama inisial CG, kita amankan di Kepanjen, juga di Bangun Tapal Bantul. Dari ketiga orang tersebut, dari ketiga tersangka tersebut, kita jerat dengan pasal 196 Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman pidana 10 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah. Itu pengungkapan kami yang kedua terkait dengan obat-obatan berbahaya. Kemudian yang ketiga, pada 1 minggu yang lalu kita berhasil mengamankan narkotika dengan BB kurang lebih 122 gram 122,55 miligram yaitu Gorilla Sinte atau yang kita ketahui sendiri tembakau gorila. Dengan TKP di Banguntapan kita berhasil mengamankan. Kemudian barang bukti lain yang kita amankan yaitu timbangan untuk menimbang barang bukti, kemudian rekening yang untuk mentransfer uang yang untuk penjualan, kemudian HP yang digunakan untuk komunikasi juga kita amankan. Kemudian untuk tersangka atas nama MF, kita jerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman paling singkat 4 tahun penjara dan paling lama 12 tahun penjara dengan denda maksimal 8 miliar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan, bisa disampaikan ke kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang 3 orang ini dia sudah berapa lama? Yang mana? Yang 3 orang. Kalau untuk tindak pidana Obaya atau obat-obat berbahaya ini, mereka berjualan kurang lebih sudah selama 1 tahun. Untuk barang didapatkan dari luar kota, baik itu melalui online ataupun melalui dikirim langsung barangnya dari luar kota. Gitu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Jadi kalau motifnya mereka untuk melakukan ini? Kalau untuk motif yang jelas mereka tergiur untuk menjual barang-barang haram ini ya karena motif ekonomi, dengan keuntungan yang didapat lebih dari 100% dari modal yang dikeluarkan. Itulah yang menjadi motivasi dari adik-adik kita ini melakukan tindak pidana yang dapat tidak hanya merugikan dirinya sendiri, bahkan merusak masa depan bangsa kita ini. Kalau penjualannya sendiri juga lewat online atau langsung? Untuk penjualan sendiri ada yang lewat online, lewat WhatsApp, mereka janjian. Ada yang bertemu langsung secara tatap muka melalui teman-teman di tempat tongkrongan mereka. Profesinya sendiri?
Untuk profesinya dari ketiga orang ini karyawan swasta semua. Pak, kalau sasaran dari penjualan ini biasanya umur berapa? Pelajar atau karyawan atau berapa? Untuk pasar dari penjualan obat-obat berbahaya ini biasanya kalau untuk pil karena harganya yang sangat murah dan terjangkau, satu plastik itu paling harganya 30.000. Jadi untuk anak-anak umur 18 sampai dengan 20 tahun biasanya bisa untuk membeli pil tersebut. Kalau yang kasus narkotika ini dia memang nyimpannya di plastik kan? Nah, untuk narkotika ini BB yang kita amankan dari yang kita sita memang bentuknya seperti kemasan kopi atau kemasan teh. Jadi ini dibungkus seperti ini untuk mengelabui petugas agar tidak mengetahui isi dari kandungan yang ada dalam plastik tersebut. Jadi brand model. Ya, karena harga yang mereka tawarkan juga pasti akan kembali dengan modal yang dikeluarkan. Jadi mereka membranding seperti ini untuk memanipulasi dari dalamnya, kemudian agar barang ini juga tidak diketahui oleh petugas. Sama dari jualan apa? Untuk narkotika semuanya jualan online, dia berjualan melalui media sosial dari Instagram, kemudian untuk proses pembayarannya melalui transfer, kemudian ATM yang kita amankan juga bukan ATM pribadi, jadi dia membeli ATM atas nama orang lain, seperti itu. Mungkin ada satu tambahan yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan wartawan. Untuk kami Sat Narkoba Polres Bantul, kami memiliki media sosial yaitu Instagram dengan nama Sat Narkoba Polres Bantul. Di situ terdapat layanan pengaduan untuk masyarakat. Bagi masyarakat yang ingin melaporkan atau ingin mengadukan terkait mungkin saudaranya, mungkin keluarganya atau tetangganya, mungkin di lingkungannya yang disinyalir ada peredaran terkait narkoba, bisa melaporkan di Sat Narkoba Polres Bantul. Di situ nanti ada nomor pengaduan, untuk nama dan identitas pasti kami rahasiakan. Kami mohon kerjasamanya dari masyarakat wilayah Bantul, bagaimana kita dapat bekerja sama dengan baik untuk mencegah, untuk menghilangkan narkoba di wilayah Polres Bantul, untuk masa depan untuk masa depan masyarakat wilayah Polres Bantul yang lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin itu saja, terima kasih. Untuk alamat pun yang diberikan bukan alamat asli, jadi alamat misalkan mereka nempel di jalan, kemudian nanti diberikan alamat melalui WA, kemudian mereka ambil barang tersebut di alamat yang diberikan sesuai dengan WA yang diberikan. Ini potensi untuk pemangkasan kita sedikit Bukan, karena mereka sudah
lama, sudah lebih dari 1 tahun melaksanakan kegiatan yang melanggar hukum ini. Jadi mereka sudah paham bagaimana cara dan teknis agar mengelabui petugas tidak mengetahui barang tersebut. Dan terkait dengan tembakau sendiri kan sekarang juga marak ya, jualan tembakau secara langsung gitu ya. Nah itu ada pengawasan juga kan dari Polres Bantul? Gimana? Ada pengawasan juga kan dari Polres Bantul? Kalau untuk pengawasan yang jelas kita selalu melaksanakan patroli saja, di mana peredaran narkoba jenis tembakau gorila ini biasanya dijajakan di media sosial. Jadi saat narkoba Polres Bantul kita melaksanakan patroli cyber guna mencegah terjadinya penjualan barang-barang tersebut. Kalau dilihat dari tren yang ada selama pandemi ini kayaknya meningkat ya untuk penyalahgunaan narkoba sendiri. Kalau dilihat dari tersangka dan barang bukti yang dari bulan Februari kemarin ini cukup meningkat. Karena yang kemarin bulan Februari itu aja kita mengamankan dari 16 tersangka itu pil hanya 1.500. Nah, untuk bulan Maret ini kita mengamankan 3 orang tersangka dengan total barang bukti 3.500. Dengan barang bukti yang sebelumnya mereka sudah beli sebanyak 32.000 butir. Jadi sisanya itu sudah didistribusikan atau sudah dijual oleh ke masyarakat di wilayah Bantul. Kalau untuk antisipasinya sendiri, karena kan ada kecenderungan kayaknya trennya naik kan. Nah ini Ya. juga ada antisipasi dari pihak. Nah, antisipasinya yang jelas kita bekerja sama dengan BNN Kabupaten, kemudian kita juga berkoordinasi dengan Polda. Kita juga melaksanakan penyuluhan ke masyarakat, khususnya di wilayah Bantul, untuk mengetahui bagaimana bahayanya narkoba tersebut agar tidak terjerumus di narkoba tersebut. Kalau boleh tahu kan ada beberapa penjual ini kan mengkamuflasekan itu kan, itu memang sudah cukup banyak terjadi, maksudnya Sudah sering dilakukan? Sudah sering dilakukan. Kalau untuk menjadikan barang tersebut, barang bukti narkotika tersebut, khususnya tembakau gorila dimasukkan ke plastik, itu merupakan cara mereka untuk mengelabui petugas. Bagaimana dia mengemas kemasan yang seperti teh atau kopi agar petugas tidak mengetahui isinya ternyata narkoba, seperti itu. Selama ini memang selalu seperti itu biasanya trik yang digunakan? Iya, pasti mereka membungkus untuk barang-barang tersebut ke dalam plastik. Biasanya di plastik yang bening, tapi karena plastik yang bening mungkin diketahui atau kelihatan oleh petugas, makanya mereka mengganti plastik bening tersebut dengan kemasan yang lebih gelap, yaitu plastik hitam, seperti itu. Ya, kalau Cukup? Ada lagi? Kalau terkait dengan aduan masyarakat tadi misalnya Ya. sejauh ini seberapa besar peran masyarakat ini dalam aduan? Alhamdulillah dari masyarakat wilayah Bantul kita berterima kasih sekali karena beberapa informasi kemudian berhasil kita mengamankan atau menangkap pelaku dari informasi yang diberikan oleh masyarakat melalui pengaduan online yang diberikan kepada masyarakat. Intinya kita sangat terbuka sekali menerima layanan pengaduan dari masyarakat, keluhan dari masyarakat, dan pastinya akan kami tindak lanjuti untuk keluhan dan pengaduan dari masyarakat tersebut. Seperti itu. Pengaduan online itu udah dibuka sejak kapan? Kalau pengaduan online kita buka untuk IG kita, IG Sat Narkoba Polres Bantul, kita bikin tahun 2019. Itu udah 2 tahun. 2 tahun. Dan cukup banyak yang memanfaatkan. Cukup banyak manfaatkan, termasuk yang narkotika sama yang kebaya ini kita dapat informasi tersebut dari lain. dan sekali lagi tadi yang soal dia mengkamuflasekan cara penjualannya. Selain cara itu di Bandung ada apa lagi? Kalau sementara yang kita ketahui baru barang bukti dimasukkan ke kemasan yang gelap untuk mengelabui petugas. Kalau dulu kan pernah ada tuh kalau misalnya salah gitu Mbak. Ya, Masuk ke tapi kita belum dapat lagi terkait itu. Berarti yang ini termasuk Modus baru dengan kemasan kopi atau teh. Cukup?